Ritual seks bebas untuk mencari kekayaan di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah sudah menjadi rahasia umum. Kabarnya, setiap peziarah harus berziarah ke makam Pangeran Samudra sebanyak 7 kali pada Kamis Pahing atau Kamis Wage atau pada hari-hari dan bulan yang diyakini baik, mereka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istri. Setelah melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, mereka berdua harus bertemu lagi. Jika berhasil lalu melakukan selamatan dan syukuran di Gunung Kemukus. Menurut juru kunci makam Pangeran Samudera, Tojiman, sebenarnya tidak pernah ada syarat ritual seks seperti itu. Peziarah cukup datang dan langsung menuju ke makam. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan berziarah, lalu dipersilakan masuk ke dalam ruangan tempat Pangeran Samudera dan ibu tirinya, Ontro Wulan. Setelah itu pulang ke rumah, kata Tojiman. Ritual seks di Gunung Kemukus ini pernah diramaikan oleh media Australia, SBS, Special Broadcasting Service, yang berjudul Sex Mountain. SBS adalah satu dari 5 lembaga penyiaran dengan jaringan luas di Australia. Sasarannya, para pemilik hiburan karaoke dan rumah penginapan di sekitar lokasi ziarah Gunung Kemukus. Pasca penutupan, memang terlihat sepi, namun ada beberapa warung makan dan penginapan yang nekat masih buka. Sejumlah wanita penghibur masih ada, tapi tidak berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi praktiknya. Beberapa waktu lalu, Pemda setempat secara resmi menutup aktivitas yang berhubungan dengan ritual seks tersebut. Penertiban melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor, serta Komando Rayon Militer. Lalu, siapa Pangeran Samudro yang makamnya ada di Gunung Kemukus? Pangeran Samudro adalah putra Raja Majapahit terakhir dari Ibu Selir. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan beliau bersama ibunya ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Pada waktu itu beliau telah berusia 18 tahun. Ia sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah tercerai-berai. Pangeran Samudro mentaati nasihat tersebut dan pergi berguru pada Kiai Ageng Gugur dengan didampingi oleh 2 abdinya yang setia. Selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama dari Sunan Kalijaga. Ketika dirasa cukup dan usianya telah semakin dewasa, maka atas petunjuk dari Sultan Demak melalui Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari Desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu. Setelah selesai berguru dan tercapai maksud tujuannya, Pangeran Samudro dan 2 abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di Desa Gondang Jenalas, kemudian mereka beristirahat untuk melepaskan lelah. Di dukuh tersebut mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, Wulucumbu Demak, yang bernama Kiai Kamaliman. Di dukuh ini, Pangeran Samudro berniat bermukim sementara untuk menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang Oro-Oro. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame, Gemolong. Di tempat tersebut Pangeran Samudro terserang sakit panas. Walaupun demikian, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Doyong, wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang diderita semakin parah, Pangeran memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Ketika sakitnya semakin parah dan dirasa akan sampai pada ajalnya, Pangeran Samudro memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Seusai mendengar amanat Sultan, abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali. Dan ketika abdi tersebut kembali ke tempat di mana Pangeran beristirahat, Pangeran Samudro telah meninggal dunia. Selanjutnya sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Sebelum pemakaman, diadakan musyawarah di antara orang-orang yang memiliki lahan di sekitar wilayah itu. Mereka bersepakat bahwa lokasi bekas peristirahatan Pangeran Samudro akan didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro. Pangeran Samudro dan pengikutnya sebenarnya sangat diharapkan untuk kembali ke Kesultanan Demak oleh Sultan Demak, namun ajal terlebih dahulu menjemput Pangeran Samudro. Pada awalnya keadaan di lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jarang dijamah orang karena letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas.
Namun, sedikit demi sedikit keadaan berubah setelah daerah tersebut dihuni oleh para penduduk. Selanjutnya diterangkan bahwa di atas bukit tempat Pangeran Samudro dimakamkan, apabila menjelang musim hujan ataupun kemarau tampaklah kabut-kabut hitam. Hitam seperti asap, kukus. Karena hal itulah, penduduk setempat menyebut bukit itu Gunung Kemukus sampai dengan saat ini.